Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, kita sekarang masuk sirah Nabi lagi. Ya. Bani Quraiza. Mbak Ustaz Kopi. Perang Bani Quraiza. Kemarin yang kita bahas itu ada Bani Nadir, apalagi yang orang-orang Yahudi. Apalagi sebelumnya, yo anak-anak. Bani Hondak. Bani Hondak, perang Hondak. Gotofan. Sekarang baca ruqyah di halaman 124. 124. Iya. Bani Quraiza. Keesokan harinya Rasulullah dan kaum muslimin membubarkan diri dari Hondak dan menyarungkan kembali pedang dan Menyarungkan kembali pedang. Iya, Pak. Iya. Pedang dan meletakkan persenjataannya. Ketika tiba waktu zuhur, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Saya berkata, apakah Anda telah meletakkan persenjataan Anda, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya. Malaikat Jibril berkata, karena malaikat bahkan belum meletakkan persenjataannya. Terus? Sungguhnya Allah memerintah. Oh, kita belum sampai situ kok ya. Baca dulu di halaman 123. 1, 2, 3. Nuaim kemudian keluar menemui suku Quraisy. Lantas berkata kepada Abu Sufyan bin Harb dan para tokoh bersamanya, rahasiakanlah diriku. Mereka berkata, baiklah, akan kami lakukan. Nuaim berkata, ketahuilah bersama-sama bahwa orang-orang Yahudi telah menyesal atas apa yang mereka lakukan dengan membatalkan perjanjian dengan Muhammad. Mereka telah mengirim utusan kepada Muhammad untuk menyampaikan bahwa kami telah menyesal atas apa yang telah kami perbuat. Maka apakah dapat membuatmu ridho apabila kami ambilkan dari sebuah kabilah, Quraisy dan Ghatafan, beberapa tokoh penting, kemudian kami serahkan kepada kalian sehingga kamu dapat menebas batang lehernya, kemudian kami kembali akan bersamamu, berada di pihakmu untuk memerangi sisa-sisa pasukan mereka hingga kita mencincang mereka. Muhammad menjawab tawaran itu dengan menyatakan ia sepakat. Nuaim kemudian menemukan orang-orang Ghatafan dan berkata kepada mereka sebagaimana yang ia katakan kepada orang-orang Quraisy. Nuaim pun memerintahkan mereka untuk waspada sebagaimana yang ia perintahkan pula kepada Quraisy. Ini adalah makar Allah untuk Rasulnya. Abu Sufyan dan pemimpin Ghatafan mengutus Ikrimah dalam sebuah utusan kepada Bani Quraiza. Nah, sedang mulai Bani Quraiza ini. Ikrimah berkata kepada mereka, bersiap-siaplah untuk perang hingga kita habisi Muhammad dan kita selesaikan urusan kita dengannya. Nah, Bani Quraiza mengutus utusan kepada mereka dengan pesan, sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu di mana kami tidak melakukan aktivitas apapun dan kami tidak akan ikut campur memerangi Muhammad bersama kalian hingga kalian menyerahkan beberapa tokoh kepada kami sebagai jaminan yang dapat kami percaya sampai kita mengalahkan Muhammad. Sesungguhnya kami khawatir kalian akan kembali pulang melarikan diri ke negeri kalian dan meninggalkan kami, sedangkan laki-laki ini Muhammad berada di negeri kami. Kami tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapinya. Nah, mengenai itu Quraisy dan Ghatafan berkata, Nuaim tepat dan tidak salah. Orang-orang Yahudi pun berkata, Nuaim tepat dan tidak salah. Allah membuat tipu daya di antara mereka sendiri. Nah, Allah mengirimkan angin besar pada malam yang hujan dan sangat dingin. Angin itu membuat
kuali-kuali bergelimpangan. Apa kuali? Tempat masak itu gorengan tuh apa? Yang lebih besar. Teflon kecil. Wojo. Bergelimpangan dan tenda-tenda pasukan musuh roboh. Abu Sufyan menyuruh, memanggil dan mengajak untuk bergegas pulang. Ketika sekutu musuh mulai membubarkan diri, pulang, meninggalkan Khandaq, Rasulullah SAW bersabda, "Lan taghzukum Quraisyun ba'da 'amihi hadza, walakinnakum taghzunahum." Setelah tahun ini, orang-orang Quraisy tidak akan memerangi kalian, akan tetapi kalianlah yang akan memerangi mereka. Nah, Imam Ahmad berkata, Yahya telah menceritakan kepada kami dari Sufyan. Abu Ishaq bercerita kepadaku, aku mendengar Sulaiman bin Surad berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekarang kitalah yang akan memerangi mereka, bukan mereka yang memerangi kita. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, tadi ya, perang Bani Quraisyah. Keesokan harinya, Rasulullah SAW dan kaum muslimin membubarkan diri dari Khandaq. Nah, berarti selesai dari perang Khandaq, mereka perang apa? Ini mau perang Bani Quraisyah. Dan menyarungkan kembali pedang dan meletakkan persenjataannya. Ketika tiba waktu zuhur, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, apakah Anda telah meletakkan persenjataan Anda, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, iya. Malaikat Jibril berkata, para malaikat bahkan belum meletakkan senjata. Berarti masih mau perang. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berjalan menuju Bani Quraidah, karena aku sendiri pun akan menuju ke sana untuk mengguncangkan mereka. Jadi Allah yang menuju Nabi SAW ke Bani Quraidah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berjalan menuju Bani Quraidah. Qainuqa. Yes. Yang Bani Nadir yang diusir itu ya, surat Al-Hasyr. Ya, berjalan menuju Bani Quraidah. Terus Ruqayyah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada seorang muadzin untuk menyeru dan menyampaikan kepada manusia, barang siapa mendengar dan taat, maka sekali-kali jangan dia melaksanakan sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraidah. Oh, ini hadisnya. Jangan sampai gini ya kalimatnya ya. Ini kita belajar sambil belajar fikih nih. Kan Rasul suruh ya. Gini kalimatnya Ais. Jangan ia melaksanakan sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraidah. Ingat ya, tulis kalimatnya ini. Nabi katakan. Bersabda. Nabi bersabda. Nabi SAW bersabda ya. Jangan sholat asar sampai di Bani Quraidah. Pengertiannya apa, Ais? Ada dua pengertiannya. Ada sahabat yang ini. Dari hadis ini ada sahabat yang sholat asar di waktunya sebelum sampai Bani Quraidah. Sholat asar pada waktu asar sebelum sampai Bani Quraidah. Yang keduanya, tunggu sampai di Bani Quraidah dulu baru mereka sholat asar.
Karena kalimatnya itu kan Nabi Mas ini umum nih kalimatnya ya. Jangan sholat asar sampai di Bani Quraidah. Oh tetap sholat asar saja. Nanti sampai di Bani Quraidah ya sudah kita nggak sholat asar lagi. Ternyata ada yang kedua, ada sahabat yang ini. Yang kedua ada sahabat yang sampai Bani Quraidah dulu baru sholat asar. Mana yang benar? Nah, ada sahabat yang ikut kelompok pertama, ada sahabat yang kelompok kedua. Yang benar yang nomor 2. Nomor 2. Kalau yang nomor 1 dia sholat asar tepat waktu. Nomor 2 ini tidak sholat asar pada waktunya karena tunggu sampai Bani Quraidah sholat asar sudah keluar baru mereka sholat asar. Yang kedua. Ya mana yang benar? Yang kedua. Ya, setiap orang yang berijtihad baginya 2 pahala. Baginya itu jika benar dapat 2 pahala. Kalau salah 1. Itu namanya ijtihad. Ijtihad itu dia mikir, itu ulama sudah punya ilmu, mikir. Ya, tidak bisa salahkan dua-duanya. Nabi tidak salahkan yang ini, tidak salahkan yang ini. Iya benar kabeh. Coba kita lihat di ini. Di Bani Quraidah. Kisah salat asar di Bani Quraidah. Ini memahami perbedaan nih, ini. La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian ulama mencoba memkompromikan 2 riwayat ini. Ada yang katakan lagi, jangan ada satupun yang sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ini dia syariatkannya beristihad dalam masalah-masalah furu'. Dan seandainya pun salah maka dia tidak berdosa. Jadi dua-duanya tidak berdosa. Karena para sahabat juga beristihad dalam memahami maksud dari sabda Rasulullah SAW yang melarang mereka melakukan sholat asar atau zuhur ketika berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Nah sekarang penghinaan kaum Yahudi terhadap perjanjian damai dengan kaum muslimin begitu menyakitkan. Apalagi peristiwa itu terjadi kali kaum muslimin berada dalam kondisi kritis. Karena menghadapi pengepungan pasukan sekutu dengan jumlah besar dalam Perang Khandaq. Nah, penghinaan ini diantaranya penyebab terjadinya peperangan baru setelah Perang Khandaq. Penghinaan itu sendiri diprovokasi oleh Huyai bin Akhtab. Siapa Huyai bin Akhtab? Bapaknya Safiyah. Perang ini dikenal dengan Perang Bani Quraidah. Nah, berarti Perang Bani Quraidah itu terjadi karena pengkhianatan orang Yahudi. Orang Yahudi dipimpin oleh siapa? Siapa tadi? Huyai bin Al-Akhtab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Ali berada di barisan depan membawa bendera. Beliau kemudian mereka semua berangkat menuju Bani Quraidah. Di tengah perjalanan tibalah waktu sholat asar. Sedangkan mereka masih di perjalanan. Di antara para sahabat ada yang melaksanakan sholat ketika itu juga. Dan ada pula yang menunda sholat untuk dilaksanakan di Bani Quraidah. Hingga mereka melaksanakan sholat asar pasca tenggelamnya matahari. Ini padahal ini matahari sudah tenggelam nih.
Tadi gimana hukumnya tadi? Mana yang benar? Orang masuk benar. Iya, ini tidak bisa disebut salah-salah karena mereka sama-sama ijtihad. Yang benar nanti dapat 2 pahala, yang salah dapat 1. Abang, Hmm. aku tahu loh sholat asar nang di masjid. Nek niki keturun. Iya ya, itu ketiduran. Mereka menuturkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW yang kemudian tidak mengecam satu di antara kedua kelompok tersebut. Jadi Rasulullah tidak salahkan, yang ini tidak disalahkan, yang ini juga tidak disalahkan. Ketika Rasulullah SAW telah sampai di benteng Bani Quraisyah, beliau menyeru para pemuka Bani Quraisyah dengan suara beliau yang paling lantang karena mereka berada di puncak benteng dan dengan bersabda, penuhilah panggilan wahai sekalian orang-orang Yahudi. Wahai saudara-saudara dari mereka yang dikutuk menjadi kera. Telah ditetapkan dan diturunkan kehinaan kepada kalian oleh Allah. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengepung mereka selama antara 3 sampai 9 malam. 3 sampai 19 malam. Hingga mereka merasakan kesempitan akibat pengepungan tersebut. Nah, tentang pengepungan Bani Quraisyah kita bahas di pertemuan berikutnya. Simpan nanti lanjut situ besok ya. Terus sekarang Bahasa Arab. nanti bapaknya Sofia berikutnya itu kayaknya mati nih. Mati pas perang Khaybar. Siapa? Apa? Iya mau masuk perang Khaybar ini. Habis ini kan perang Khaybar. Ada apa? Katanya perang Ifki lupa. Ifki. 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 Mana? Kisah Ifki, bukan Ifi. Dah. Sekarang kita bahas lagi yang kosakata di rumah. Sudah ya? Yang adik-adik di rumah bisa ini catat ya yang di rumah. Kemarin kita bahas fil bait ya. Ada hammam itu hammam apa hammam? Hammam apa hammam? Kamar mandi. Revi. Kamar mandi. Revi. Kamar mandi. Ruqayyah. Bisatun. Ruang tengah. Ruang tengah. Rumah sobat matbakhun. Dapur. Revi mar'abun. Merabun. Garasi. Arikatun sudah belum? Ghurfatu ta'ami sudah? Arikatun? Belum. Sarirun. Nah tambah 3 dulu. Baru. Sarirun ranjang sudah? Berarti ghurfatu ta'ami sama arikatun. Habis itu pindah nanti ke fil ghurfatut duyuf. Ghurfatut ta'ami. Lagi gurfatu ini. Gurfatu kamar. Gurfah. Ruang makan. Ghurfatut ta'ami. Terus arikatun. Sofa. Aina arika? Aina ruqayyah? Gurfatut ta'am. Terus sekarang kosakata di ruang tamu. Ghurfatut duyuf. Sini loh. Ruang tamu. Ghurfatut duyuf. Gurfatut ta'am. Ghurfatut duyufi. Sitaratun. Sitaratun. Horden.
Misbahun. Arikatu. Lampu. Wisadatun. Bantal. Tawilatun. Meja. Satu lagi. Saatun sini ya, saatun ya. Jam. Oke, sudah. Ghurfatud duyub apa tadi apa? Ruang tamu. Maktabun dah. Nah, ini yang meja agak panjang kayak begini. Tulis sama meja panjang. Ya meja aja tulis. Ayo, diikuti. Nah, catat. Yallah. Ghurfa itu ruang ya, to'am makan. Apa? Oh ya. Angkui. Ghurfatud duyufi. Apa? Ayo, diikuti. Ghurfatut ta'ami. Ghurfatut ta'ami. Ruang makan. Ruang makan. Ingat ya, ghurfa itu artinya ruang, ruangan. Terus arikatun. 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 Apa? Sofa. Sofa. Terus sa'atun. Sa'atun. Jam. Jam. Terus sekarang masuk ke ruang tamu. Ghurfatud duyufi. Ghurfatud duyufi. Mana? Du. Ini tasdid. Niki mboten tanwin, niki kasrah. Ghurfatud duyufi. Ruang tamu. Sitaratun. Sitaratun. Orden. Misbahun. Misbahun. Lampu. Wisadatun. Wisadatun. Bantal. Tawilatun. Tawilatun. Meja. Ini lagi ini. Sa'atun. Sa'atun. Apa? Jam. Ya, ulang. Sitaratun. Horden. Misbahun. Lampu. Wisadatun. Bantal. Tawilatun. Tawilatun. Meja. Sa'atun. Jam. Baik. Ada di rumah, catat ya, nanti Ada yang mau bertanya? silakan kirim di Instagram Parenting Ruqayyah. Baik, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.